Tujuan kita membaca Al-Quran kan supaya tahu maksud dan tujuannya. Kemudian timbul doa kepada Allah dan harapan yang kemudian timbul di dalam jiwa. Sehingga tatkala kemudian kita membaca Al-Quran, tatkala jiwa kita menyuruh Allah, tatkala jiwa itu kemudian tersentuh dengan ayat itu, maka inilah yang bermanfaat bagi jiwa manusia. Maksudnya seperti itu. Janjinya karpe gue. Kemudian berikutnya, waqala Qatadah, kemudian Qatadah berkata lagi, wa ma adraka mal aqabah. Apa yang kamu ketahui tentang Aqabah itu? Apa yang kamu ketahui tentang Aqabah itu? Summa ahbara, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu cara untuk mendakinya, cara untuk melaluinya. Nah, Allah kan bicaranya agar kita bisa menempuhnya, bisa melaluinya, yaitu kalimatnya fakku raqabah, merdekakna budak. Mulanya kalau seandainya kita melihat sahabat Rasulullah yang paling masyhur di dalam memerdekakan budak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak dari kalangan sahabat-sahabat yang lain yang kemudian notabene budak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang cukup terkenal, bahkan namanya senantiasa ada di masjid-masjid, menjadi rasanan wong. Siki Bilalnya siapa? Karena mengambil nama sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Dia dulu budak berkulit hitam, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu agar bisa melaluinya diantaranya memerdekakan budak. Kemudian berikutnya adalah id'amun fi yaumin di masroba, memberi makan tatkala terjadi kelaparan atau paceklik. Musim paceklik kan musim tatkala manusia itu jarang memiliki makanan. Nah, kalau di dalam hadis Nabi, kini hadis Nabi, al-jannatu mustakun ila arba'in nafarin. Surga itu sangat rindu kepada 4 golongan. Surga ki kangen kambi patang golongan manusia. 1, hifdzul lisan, orang yang menjaga lisannya. Semakin tinggi Anda menjaga lisan dari sesuatu yang haram, kemudian mengungkapkan sesuatu yang hak, maka sampean dirindukan oleh surga. Dan dengan kamu haram tahan, wajah kira udi, ini udi, ini udi, ini udi, dan yang lainnya mungkin jenenge sampean dirindukan oleh surga. Yang kedua, qiraatul Quran. Menurut penjelasannya adalah membaca Quran sekaligus mempelajari makna-maknanya. Yang jenenge maca Quran usahakan kan dibaca artinya. Kemudian ditelaah. Kalau yang tidak paham disuruh untuk ditanyakan kepada ahlinya. Karena jenenge tafsir Al-Quran kan orang udah mikir dewek. Misal contoh lagi, wala iktahamal ngaqobah. Aku panik nang terjemahan jalan mendaki itu sang jenengan di karangan dewek jalan mendaki kayak tafsir ada. Oh ini hukumnya haram. Beda kalau seandainya tafsir kan hanya ngetut tok, hanya ngetut. Nah perkataan ulama yang sudah menulis tafsir itu. Jadi us orang uli ngarang-ngarang dewek. Sampai siapa yang jenengannya fala iktahamal ngaqobah, artinya yang menurut bahasa Indonesia yaitu dia tidak menempuh jalan yang mendaki. Jalan yang mendaki maksudnya kayak kayane. Kayane orang udah. Karena ini Al-Quran maksudnya. Orang udah kecuali jenengan udah yaitu membawakan tafsir. Menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini, jangan sampai lahir dari hasil pemikiran kita. Orang udah. Ini berbicara masalah Al-Quran gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, makanya kemudian surga mencintai orang baca Quran. Yang ketiga, yaitu memberi makan al-miskina kepada orang-orang miskin. Sampean seneng ngawai panganan kepada orang miskin. Dengan kata lain, menurut penjelasan ulama, membantu orang miskin. Karena hari ini dimungkinkan manusia di zaman kita hidup hari ini, makan tiada yang kurang. Zaman jika kan makan orang masih kurang. Sampai hari ini semelarat-melarat wong nang alam dunia siki kabeh bisa mangan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, semiskin-miskinnya bisa. Nah, maka tatkala kemudian memberikan makanan, maksud kalimat itu diantaranya menurut penjelasan ulama adalah sing dirindukan surga banyak membantu orang miskin. Nah, nek menurut sunai
sampean nekani. Karena sebagaimana di hadis yang kemarin di malam Senin, Rasulullah kan doa, Allahumma inni as'aluka hubba masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanku kepada orang miskin. Bulan yang jenengan ngomong miskin, tekani umai. Apa mending yang jenengan nekani umai, aduh, anaknya pitu umai gendengnya pada melorot. Kemudian dapure esi pawon bien, tau klari, kemudian dapure kena ngombrobol pedet, kamar kena ngombrobol anak wedus. Kasure letak-letak banget. Jenengan kan begitu nengana, kita tafakur, masya Allah. Maka rahmat akan turun kepada panjenengan. Karena ibu jenengan, karena seperti itu. Nek nang Islam. Aja malah wong miskine sing dikongkon kon teka menggone wong sugih kiranya. Sehingga yang terjadi di zaman kita hidup hari ini, diwai kupon wong miskine terus diundang kayak rendah banget. Jenengane merendahkan manusia yang sudah rendah. Gumune wong miskin zaman siki ya rela. Iya, kudune kan sekalipun miskin harus memiliki harga diri, kudune kan iku. Tapi hari ini ndak. Mulane nang Rasulullah kan diomongna ada beberapa 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Di antaranya adalah miskin yang sombong. Kalimatnya kayak gue. Nek suki sombong orang disebut nama hadis itu. Kenapa? Nek wong suki, ana sing dibanggakna kekayaannya. Nek wong miskin, apa sing dibanggakna coba? Tapi kok sombong, berarti kecelakaan di atas kecelakaan. Makanya kemudian di dalam hadis tadi, kecintaan kepada orang miskin dengan memberi bantuan kepada orang miskin dirindukan oleh surga. Dirindukna nang surga. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, wakasratun bil istighfar. Orang yang banyak atau orang yang banyak mengucapkan kalimat istighfar. Jangan akan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi karena istighfar, hukumnya jenengan ucapna manah kemudian ketemu kambi hati kemudian senantiasa berharap, ya Allah ampunilah aku, astagfirullah. Pikiran jenengan bayangna dosa-dosa dembien sing nang sampean dilakoni karena iku jenengan istighfar. Astagfirullah, kelingan dosa mana yang terus, ya Allah ampunilah aku iku. Ki sing dimaksud wong-wong sing dirindukan nang surga. Wah, dirindukna kok nang surga coba. Rindu surga, rindu kami sampean. Kalau sampean merindu kepada surga, lumrah, karena setiap manusia pasti merindukan surga. Tapi kebalikannya, nek surga rindu meng sampean istimewa. Itu maksudnya. Nek sampean merindu meng surga, maklum hampir seluruh manusia merindukan surga. Tapi nek surga nganti rindu meng sampean, masya Allah, ini sesuatu yang istimewa. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi 4 perkara itu. Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah sing termasuk bagian orang yang dirindukan oleh surga. Dirindukan nang surga kan masya Allah ya. Sampean rindu surga biasa, tapi surga sing rindukan bisa sampean kayak sing masya Allah. Itu seperti itu maksudnya.